Iya, bantuan secara, tidak langsung ya dari kondisi ekonomi global, tapi ada ancaman yang saat ini sedang mengintai, di mana saat ini banyak negara juga yang sedang terdampak, dengan pandemi gelombang ketiganya. Nah, ini nanti proyeksinya seperti apa terhadap Indonesia? Ya, ini sudah mulai sedikit di-price-in oleh para pelaku pasar, khususnya di pasar modal juga pasar komoditas bahwa gelombang Covid ini kemungkinan akan menekan pertumbuhan ekonomi Amerika, Uni Eropa, dan juga China di kuartal ketiga. Beberapa provinsi di China juga sudah melakukan lockdown ya. Wuhan juga katanya melakukan lockdown lagi. Jadi kemungkinan di kuartal ketiga ini dan juga sampai kuartal keempat akan mengalami penurunan dan harga komoditas pun akan mengalami penurunan. Jadi Mmm. ini akan sedikit banyak mendorong pelemahan di sisi sektor-sektor, tiga sektor tadi yang tadi sektor tadi berorientasi ekspor ya, perkebunan, manufacturing, dan juga sektor pertambangan itu juga kemungkinan akan mengalami perlambatan di kuartal ketiga dan keempat. Tapi apakah varian Delta ini sampai akan mendorong negara seperti Amerika, Uni Eropa maupun juga China itu kembali lockdown seperti posisi 2020? Saya rasa kecil kemungkinan. Karena Mmm. jumlah vaksinasi rate, malah varian Delta ini semakin mendorong orang untuk mau divaksin. Ya Mmm. tadinya beberapa negara bagian di Amerika yang menolak untuk divaksin ya, beberapa penduduk di Amerika yang menolak untuk divaksin sekarang mulai mau divaksin, sehingga vaccination rate-nya itu naiknya cukup cepat di Eropa dan juga di Amerika. Nah jadi, kemungkinan besar fatality rate dari COVID-19 ini akan turun. Begitu fatality rate-nya turun, maka resiko untuk lockdown itu mengecil ya. Jadi saya rasa apakah akan seburuk kuartal kedua 2020 ketika Amerika melakukan lockdown, Eropa juga, saya rasa enggak. Kemungkinan besar mereka akan terus mempercepat vaksinasi solusinya tanpa harus melakukan lockdown. Jadi saya rasa memang ekonomi akan ekspor kita akan sedikit melambat karena harga komoditas akan sedikit melandai, tapi kemungkinan besar tidak akan drop ya signifikan seperti 2020. Iya, Jadi karena saya dan ya, masih bisa dikendalikan begitu ya kalau di luar negeri. Nah, tapi kalau kita kembali ke dalam negeri, ini sementara kita masih PPKM level keempat sudah 2 kali dilaksanakan ya, dan saat ini sebenarnya, fatality rate atau tingkat kematiannya malah naik 3 kali lipat sejak PPKM level 4 ini pertama kali diterapkan. Nah, ini bagaimana kira-kira proyeksinya terhadap dampak, pada perekonomian ke depan? iya, saya rasa kasus di Jawa Bali harusnya bisa dikendalikan pemerintah, terutama juga kita fokus ke daerah Jawa Barat, di mana terutama DKI Jakarta ya, di mana jumlah vaksinasinya untuk shoot pertama sudah 92% saya baca. Mhm. Jadi harusnya sih pemerintah kan hari ini kemungkinan pemerintah akan Presiden Jokowi akan pidato apakah Memutuskan begitu keberlangsungan ya, apakah ya memperpanjang level diteruskan atau 4 enggak. atau menurunkan levelnya begitu? Betul. Hmm. Saya rasa strategi yang paling tepat harusnya pemerintah melakukan zonasi. Jadi Mmm. zona-zona yang sudah orange, yang sudah terkendali COVID-nya seperti di DKI Jakarta, harusnya pemerintah bisa melakukan pelonggaran. Dan insentifnya itu seperti di Amerika harusnya bisa ditiru, di mana untuk orang-orang yang beraktivitas di public public sektor itu atau di public places itu harusnya orang-orang yang sudah divaksin. Jadi itu bisa mempercepat lagi vaksinasi rate di Indonesia. Nah saya rasa sih mal-mal harusnya bisa kembali buka dengan syarat orang yang sudah divaksin baru hanya boleh didatangkan oleh orang-orang yang sudah divaksin. Nah dengan begitu kan herd immunity terjadi sebenarnya di dalam tempat-tempat publik tersebut ya, di mall itu terjadi herd immunity harusnya, karena jumlah orang yang masuk ke sana sudah disaring yaitu orang-orang yang divaksin. Ini Dan perlu juga ya pengguna berarti public Mas Mikael transport. ya, syarat Ya, aksesibilitas untuk, masuk mall ini perlu ya? perlu, sangat perlu saya rasa ya. Dan Mmm. semua, nggak cuma mall, public transport juga, orang yang naik busway, orang yang naik komuter, naik kereta komuter lain itu juga harusnya orang yang sudah divaksin baru boleh. Nah itu dengan sendirinya bisa mendorong orang untuk berpartisipasi dalam melakukan vaksinasi. Mhm. Kebijakan itu yang seperti kebijakan di Amerika itu sekarang, di mana pegawai negerinya baru boleh masuk kantor kalau misalkan sudah divaksin. Nah kebijakan insentif dan disinsentif ini kemungkinan bisa mendorong orang untuk berpartisipasi, yang tadinya nggak mau divaksin, ragu-ragu untuk divaksin, mereka mau akhirnya divaksin. Ini Sehingga mhm. kekebalan ya.
Iya, ini sih sebenarnya kita melihatnya pada kuantitas ya, bagaimana orang-orang sudah divaksin, tetapi yang agak sedikit dikhawatirkan juga sebenarnya kualitas dari vaksin itu sendiri, di mana kita tahu kalau di luar negeri ini kan merek vaksinnya ini efikasinya sudah sedikit terjamin untuk untuk bisa menghalau ataupun menangkal dampak dari varian-varian yang baru ini, varian Delta. Sementara kalau kita kan kebanyakan ada merek tertentu yang memang tidak efektif begitu dikatakan untuk varian Delta dan varian Gamma ini. Nah, ini secara kualitas akhirnya kan menjadi tidak efektif dan itu tentu akan berpengaruh ke depannya. Ini gimana Mas Mikael? Kalau saya lihat malah saya lebih cenderung positif ya. Kenapa terhadap vaksin walaupun tidak ada walaupun tidak 100% kita akan terbebas dari COVID, tapi yang dilihat itu adalah fatality rate sebenarnya. Kalau misalkan orang terkena COVID setelah divaksin, itu tiga kali lipat peluangnya untuk sembuh dibandingkan yang nggak divaksin. Jadi orang yang meninggal ini kan kebanyakan yang belum divaksin. Nah, kalau misalkan sudah divaksin, terus juga sudah maksudnya orang-orang di public places itu, di tempat-tempat publik itu sudah divaksin dan mereka berkerumun, terus mereka masih kena COVID, tentu Minimal fatality tidak, rate-nya kecil. iya. Kalau fatality rate-nya kecil, maka ini akan seperti flu biasa. Iya, Itu yang diutarakan oleh Perdana Menteri Singapura, bahwa Singapura lama-lama akan kita tidak mungkin akan membuat kasus ini menjadi nol, dan tapi kita juga tidak mungkin selamanya dikungkung dengan PPKM karena akan menghancurkan ekonomi. Semakin lama kita PPKM, ongkos ekonomi semakin besar. Jadi sebenarnya tetap bisa beraktivitas seperti biasa asal pemerintah melakukan strategi zonasi, di mana zona-zona yang sudah orange, di mana orang-orang yang sudah vaksinasi boleh mereka melakukan aktivitas seperti biasa. iya, Andai kata mereka terkena, fatality rate-nya pasti kecil, dan itu seperti flu biasa. Jadi tidak ada resiko berarti sebenarnya harusnya. Iya, dan ini memang pelonggaran, kemudian juga kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan sebenarnya harus benar-benar hati-hati karena ya seperti topik kita pada hari ini kan memang jadi seperti buah si malakama karena kalau kita sedikit lebih longgar di bidang kesehatan nanti perekonomiannya akan terdampak. Sementara kalau kita lebih ketat di kesehatan, perekonomiannya nanti akan jatuh begitu ya. Nah, ini kalau saat ini sebenarnya untuk zonasi dan sebagainya itu perlu dipertimbangkan kembali. Kalau nanti akhirnya kita masuk ke PPKM level 3 begitu. Apa saja yang perlu dilakukan oleh pemerintah atau kebijakan-kebijakan apa yang perlu diperhatikan? Dua strateginya yang paling penting menurut saya. Ada dua strategi. Yang pertama, memastikan bahwa setiap rakyat Indonesia itu bisa makan. Artinya ketersediaan pangan cukup dan pemerintah bisa membantu pangan. Jadi bagi orang-orang yang belum divaksin itu bisa nyaman tinggal di rumah. Jadi bantuan sembako gratis, BLT, PKH itu semua harus dinaikkan. Terutama khusus dipastikan bahwa orang-orang yang masih belum divaksin dan belum bisa bergerak di ruang publik itu harus dipastikan. Jadi intinya pertama pemerintah harus memfokuskan anggaran untuk sektor pertanian. Memastikan bahwa produksi pangan di dalam negeri itu lebih besar daripada konsumsi pangan. Karena kita tahu kan perut manusia bisa diukur ya Mbak. Yeah. Jadi kalau misalkan selama produksi pangannya lebih besar daripada jumlah kapasitas perut manusia, otomatis masalah COVID ini bisa selesai. Artinya orang bisa nyaman tinggal di rumah, bisa makan gratis, pemerintah yang sediakan lewat berbagai kebijakan. Itu artinya bisa mendorong orang tetap stay di rumah bagi yang belum vaksin. Bagi yang sudah vaksin, maka pemerintah bikin kebijakan zonasi, di mana orang-orang yang ada di ruang publik, entah itu di public transport, entah itu di mall, entah itu di taman, entah itu di jalan umum, itu adalah orang-orang yang dipastikan sudah dapat vaksin. Nah, ini bisa dilakukan di Jakarta misalkan, di sekitar Jabodetabek loh. Karena kan infrastrukturnya sudah ada, akses dari pemerintah pusat juga lebih dekat. Jadi ini bisa jadi role model. Jadi harusnya sih Jakarta menurut saya itu bisa dilonggarkan ya. Apalagi kita tahu Jakarta ini kan menyumbang sekitar 13% dari Jabodetabek ini kan menyumbang sekitar 13% dari GDP Indonesia. Yeah. Jadi harus dilonggarkan karena sudah 92% orang yang dapat vaksin. Tapi syaratnya tadi orang yang beraktivitas di luar itu adalah orang yang sudah mendapatkan vaksin at least untuk dosis pertama. Nah, sisanya yang belum bisa dapat akses vaksin, segera dipercepat vaksinasinya. Yang kedua adalah bantuan langsung harus masuk.
gitu. Dan bantuan langsung itu dipastikan datang dari produk dalam negeri sendiri, jangan impor. Nah, supaya produk dalam negerinya ini bisa memprovide atau menyediakan akses bagi masyarakat yang belum divaksin tadi, bisa diserap oleh produk-produk dalam negeri, petani-petani lokal diserap barangnya dengan dari belanja pemerintah. Makanya tadi saya dua strateginya, amankan pangan lewat APBN, beban anggaran itu harus difokuskan bagaimana mendorong surplus pangan di dalam negeri agar bisa diserap. Yang kedua, vaksinasi. Nah, yang vaksinasi ini dipastikan terus berlangsung lebih cepat agar semakin cepat kita mencapai herd immunity, terutama di Jabodetabek, di mana ekonomi kita berpusat di situ salah satunya. Baik, baik Mas Mikael, yang pasti harus mengamankan pangan melalui APBN, kemudian juga percepatan vaksinasi. Baik, terima kasih banyak Mas Mikael sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara siang kali ini.